Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Cinta Tasbih ini. Semoga perjumpaan kita kali ini senantiasa membawa keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kemudahan dalam urusan mencari rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan umur yang panjang untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pecinta channel Cinta Tasbih yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menyajikan sebuah video di mana seorang habaib yaitu Habib Bahar bin Smith. Beliau merasa terheran banyak orang yang selalu membicarakan tentang masalah nasab. Bahkan yang menjadi sorotan dari Habib Bahar yaitu Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang telah menemukan fakta sejarah tentang nasab kaum habaib, di mana penemuan dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani bahwasanya nasab dari para habaib tidaklah sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah yang menjadikan Habib Bahar bin Smith merasa terheran. Oleh sebab itu, marilah kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Maka seharusnya Habib Bahar mempelajari lebih dalam mengapa Kiai Imad ini meragukan keabsahan dari nasab Ba'alawi, bukan malah terheran-heran. Kalau terheran-heran itu orang yang tidak mengerti, orang yang tidak paham bahwa seolah-olah ujuk-ujuk Kiai Imad tanpa dasar meragukan. Nah, kalau tanpa dasar ya tentu saja Kiai Imad salah ya. Kalau Kiai Imad meragukan nasab Ba'alawi, kemudian Kiai Imad itu tidak punya dasar untuk meragukan nasab Ba'alawi, tentu Kiai Imad salah. Namun kasusnya di sini adalah Kiai Imad memiliki landasan, memiliki dasar. Kiai Imad sudah meneliti. Karena heran orang-orang sekarang ini, ustadz-ustadz kiai-kiai sekarang. Herannya apa? Sampai seperti Imad ini, sampai meragukan syak, meragukan nasab habaib. Nah, yang lebih anak bingung lagi, makanya nih, ketika anak bilang Wali Songo itu nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Sayyidina Ali Amul Faqih. Ya. Ana bilang kan, Wali Songo itu azamat khon. Wali Songo itu azamat khon. Tetapi putus sampai di Wali Songo. Adapun anak-anak turunnya ini yang maksudnya bukan anak turun, maksudnya yang sekarang ini yang ngaku-ngaku azamat khon ini, itu nggak ada terdaftar di Robito atau Nagoba, alias masih syak juga. Nah, yang ana maksud mereka ya yang ngaku-ngaku keturunan Wali Songo bilang, oh itu Bahar bin Smith, kenapa kok meragukan nasab Wali Songo, kenapa bilang Wali Songo tidak punya garis keturunan, ente kenapa nggak ngomong ke Imad? Ana bilang bahwasanya Wali Songo terputus, bukan Wali Songonya adalah habaib, karena nasab mereka bersambung kepada Sayyidina Abdul Malik Azamat Khan bin Alwi Amul Faqih. Imad lebih parah. Kenapa? Karena Imad berarti nggak ngakui Wali Songo sebagai habaib, karena Wali Songo nasabnya bersambung kepada Amul Faqih, Amul Faqih bersambung kepada Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sedangkan Ubaidillah diingkari, dibilang nggak ada sama Imad. Harusnya ente orang para keturunan Wali Songo lebih marah, lebih protes ke Imad daripada ke anak, karena yang anak ngomongin fakta, kebenaran sesuai surat Robito dan surat Nagoba. Sekilas potongan video dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu adalah putus, bahkan keturunannya yang mungkin saat ini itu tidak ada, dan beliau juga mengatakan bahwasanya
nasab Wali Songo itu sambung kepada kaum Ba'alawi. Itu kalau penangkapan yang saya tangkap dalam video tersebut. Dan Habib Bahar juga mengatakan bahwasanya untuk keturunan Wali Songo yang protes, sekali lagi yang protes, maka untuk disampaikan kepada Kiai Haji Imad, jangan diprotes di Habib Bahar. Dan yang kedua, Habib Bahar juga merasa terheran atas penemuan oleh Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwasanya nasab habaib kaum Ba'alawi itu terputus, tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini yang menjadikan Habib Bahar terheran kepada Kiai Haji Imaduddin. Sepengetahuan saya di medsos, bahkan pencerahan-pencerahan beliau di channel beliau juga mengatakan bahwasannya penyampaian yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin sesuai dengan bukti dan real, ada bukti-buktinya sesuai kitab sezaman, sejarah-sejarah, semuanya dikaji oleh beliau. Dan memang mengatakan bahwasanya nasab dari kaum habaib Ba'alawi itu tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang dikatakan oleh Habib Bahar bin Smith bahwasanya beliau mempunyai surat dari Robito Alawiyah, itu kan hanya untuk kalangan dia sendiri. Namun secara ilmiah dan secara akal sehat yang harus kita bisa terima adalah sesuai fakta dan bukti-bukti yang ada. Toh kalau memang Kiai Haji Imaduddin penyampaiannya itu ada kekeliruan ataupun kesalahan ataupun hanya mengarang-arang, sebetulnya simpel saja. Tinggal kita cukup tabayun mengklarifikasi apakah benar Kiai Haji Imaduddin itu menyampaikan nasab Ba'alawi itu tidak sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sini saya tidak menjelek-jelekan masalah para habaib. Kita sebagai seorang pribumi yang mengikuti ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama salaf, kita harus menghormat kepada siapapun. Sekali lagi, kepada siapapun kita harus menghormati. Apalagi kita kepada para habaib, para kiai, para ustadz, kita semuanya tetap hormat. Tidak ada kiai kita itu yang mengajarkan tentang kebencian kepada siapapun. Inti permasalahan yang sampai saat ini banyak dibicarakan oleh kalangan YouTuber bahwasanya memang pengakuan para habaib yang mengakui bahwasanya dirinya itu adalah duriyah dari Rasulullah, maka kita sebagai orang awam cukup simpel saja. Buktikan dengan bukti yang otentik, yang sebenar-benarnya, dengan fakta, dengan ilmiah, bahkan yang paling terakhir adalah yaitu dengan cara tes DNA. Andaikan kalau memang itu benar-benar hasil DNA nasab para habaib itu sambung kepada Rasulullah SAW, maka sejujurnya saya pribadi sangat menghargai dan sangat menghormat kaum habaib. Kalau memang itu nasab beliau sambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan apabila memang nasabnya hasil tes DNA tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama, yaitu tidak bersambung kepada baginda Rasulullah SAW, kita pun akan tetap menghargai kaum habaib. Dengan catatan, apabila habaib itu memberikan fatwa, mengajarkan, membimbing kita ke jalan yang benar sesuai dengan akhlak dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka kita wajib untuk menghormatinya. Jangankan kepada para habaib, kepada siapapun kita harus saling menghargai. Itulah ajaran yang telah diberikan oleh guru-guru kita, yaitu ulama-ulama Nusantara. Sekali lagi, di dalam video ini tidak ada unsur untuk kebencian. Hanyalah kita ingin mengetahui, karena pengakuan dari kaum habaib yang mengatakan bahwasannya dirinya adalah duriyah Rasulullah, maka kita sebagai orang awam hanya ingin pembuktian. Sekali lagi, ingin pembuktian yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai orang pribumi tetap menghargai siapapun dan saling menghormati kepada siapapun. Intinya, tidak ada unsur kebencian sama sekali. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.